Nyau kabar sudah berulang kali Ustadz menyampaikannya, apabila ditanya jawab begitu. Kalau ditanya kumaha wartosna, jawabnya alhamdulillah darara mangsai. Betul? Begitu. Sebab kenapa? Dengan kita mengucapkan kalimat alhamdulillah berarti kita telah memuji Allah. Kita telah memuji Allah dengan rahmat karunia beliau jualah. Sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghadiri daripada undangan Sahibul Musibah dalam rangka takziah atas 40 hari orang tua beliau Raqib bin Abdul Rajab yang insya Allah almarhum di alam barzah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faskuruni azkurkum waskuruni wala apa kata Allah? Faskuruni, ingatlah kalian kepadaku, kata Allah. Di waktu kita sehat, ingat sama Allah. Di waktu lagi kita panen, ingat sama Allah. Di waktu kita lagi menjabat, ingat sama Allah. Niscaya kata Allah, kalau kalian sudah susah, kalau kalian sudah menderita, kalau kalian sudah mendapatkan musibah, kata Allah, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Waskuruni wala takfurun, dan bersyukurlah kalian, jangan kalian mengingkari. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, saya di sini hanya ingin menyampaikan 3 pesan malaikat Jibril kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau nggak di desa Tebet Pak, nggak saya sampaikan ini. Berhubung di desa Tebet ini, maka saya sampaikan di sini. Apa pesan malaikat Jibril kepada baginda Rasul ketika Rasulullah sedang sholat? Selesai beliau sholat, beliau berbicara sama sahabat, ya sahabat, maukah kalian kuberitahu bahwa malaikat Jibril menyampaikan 3 pesan kepadaku? Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa pesan malaikat Jibril ya Rasul? Maka yang pertama kata Rasulullah, malaikat Jibril berpesan kepadaku, ya Rasulullah, isma syi'ta, hiduplah engkau sesukamu, kata malaikat Jibril. Ya Rasulullah, hiduplah engkau sesukamu. Mau engkau ibadah, alhamdulillah. Mau enggak, boleh. Mau malang melintang, terserah. Tapi ingat, kata malaikat Jibril, wa innaka maidun. Tapi ingat ya Rasulullah, engkau pasti akan mati. Kita pasti semua akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut.
Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, betul? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, orang biasa, Pak Kadus. Jangan dulu. Pak Kadusnya mana ini? Tuan rumah. Ya apalagi tuan rumah, jangan mati dulu lah. Biar untuk membangun penduduk tempat ini. Alhamdulillah, semua akan mati. Tidak peduli dia pejabat, tidak peduli dia orang biasa. Apabila sudah sampai waktunya, kullu ummatin ajalun, setiap umatku memiliki ajal, kata Allah. Wa iza jaa ajaluhum, apabila ajalnya telah sampai, la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka tidak bisa diperpanjang walaupun hanya sesaat, tidak bisa ditahan walaupun hanya sesaat. Semua akan mati. Nah, berarti perkaranya Pak Ibu bukan matinya, betul? Perkaranya bukan matinya, yang jadi masalah apa bekal kita menuju mati. Apalagi mati nggak pakai syarat. Oh, harus tua dulu, enggak. Ada yang udah tua, napasnya sudah separuh-separuh, nggak mati-mati, betul? Ada yang baru lahir mati, nggak sakit mati, nggak pakai syarat. Maka kata Rasulullah, umur umatku itu 60 tahun. Yang lebih dari 60 tahun ada, tapi sedikit. Maka hidup ini adalah panggung sandiwara. Hidup ini adalah permainan, betul? Hidup ini ibaratkan permainan sepak bola, Pak. Hidup ini ibaratkan permainan sepak bola. Kalau kata Rasulullah, umur umatku 60 tahun, ada sekarang yang 59 tahun, 11 bulan 28 hari ada. Hati-hati. Kalau umur sudah 59 tahun, kalau kata Rasulullah, umur umatku 60 tahun, ibaratkan permainan sepak bola, ini wasit sudah ngelihat terus jamnya. Maka hati-hati. Coba kemarin semifinalnya Indonesia lewat Singapura, yang menang mana, Pak? Indonesia. Ini wajah-wajah suka nonton semuanya. Ini ibaratkan permain sepak bola, yang umur 59 tahun itu wasit sudah lihat jam terus. Alhamdulillah Pak Ustadz, umur saya sudah 63 tahun. Ayah di dia 65 tahun. Ayahnya apa kolot. Nah, ibaratkan permainan sepak bola, yang 65 tahun, 66 tahun itu perpanjangan waktu. Yang namanya perpanjangan waktu nggak lama, betul? Paling 5 menit, paling 4 menit, betul? Alhamdulillah Pak Ustadz, umur saya sudah 70 tahun. Ayah dia 70 tahun, Pak. Ayahnya alhamdulillah 70 tahun, 71. Yang umur 70 tahun, 71 dan lebih itu ibaratkan permainan sepak bola, itu tinggal nunggu tendangan penalti. Betul? Yang namanya tendangan penalti, ditendang masuk ya bea, enggak masuk juga bea, habis. Kenapa saya sampaikan di sini? Hati-hati. Sudah dilebihkan waktunya dari 60 tahun sampai sekian, enggak lama lagi. Sebab kita ini berlomba-lomba, kita dikejar dengan kematian.
dikejar dengan kematian. Nggak tahu siapa yang akan mati besok, besok lusa. Semua rahasia Allah. Nah, apa intinya? Bukan mati yang masalahnya, tapi bekal untuk menuju ke kematian. Saya tadi jalan ke sini, Pak, sedikit-sedikit bawa sangu, bawa duit, persiapan badan, semua. Untuk apa? Takut kalau di perjalanan saya nggak tahu tempat ini seperti apa. Betul. Begitu juga dengan kita mau ke akhirat, suatu tempat yang kita nggak tahu tempatnya, bentuknya seperti apa, tentu persiapannya harus matang. Apa intinya? Ibadah. Betul. Tapi kabarnya kata Pak Ustadz Akmal di sini semua soleh semua. Amin. Yang namanya masjid katanya penuh betul semua. Amin. Kalau hari Jumat enggak ya Pak ya? Di sini subuh juga banyak jamaahnya ya Pak ya? Di sini ustadznya saha, ustadz dia. Tuh bawa. Loba ya jamaahnya dia. Alhamdulillah. Kelihatan semua soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Ibadah sangu kita. Sebab kenapa? Kalau kita sampai nggak sholat, Pak, kalau sampai kita nggak sholat, itu apa? Sama saja dengan kita menempelkan nama kita di pintu neraka seperti ini. Na'udzubillah min zalik. Makanya sholat sebagai sangu kita. Nah, itu yang pertama, pesan malaikat Jibril kepada baginda Rasul, isma syi'ta ya Rasulullah, silahkan engkau hidup sesukamu, tapi engkau pasti akan mati. Lalu apalagi ya Rasul? Pesan malaikat Jibril yang kedua, pesan malaikat Jibril yang kedua, ya Rasulullah, wahbib man syi'ta, silahkan engkau cintai apa yang ada di dunia ini. Kau cinta mobil boleh, cinta kebun boleh, cinta harta boleh, cinta suami, cinta istri, cinta orang tua, cinta anak istri, keluarga boleh. Tapi ingat kata Rasulullah, fa innaka mafarikuh, apa-apa yang kamu cintai akan pergi meninggalkanmu, atau engkau yang meninggalkannya. Betul Pak? Bukti 40 hari yang lalu Allah telah menunjukkan kebesarannya kepada keluarga besar ini. 40 hari yang lalu Allah telah menunjukkan betapa benarnya janji Allah. Orang tua kita, keluarga kita, mamang kita, kakek kita, almarhum Raqib bin Abdul Rojak telah dipanggil oleh Allah. Apakah dia nggak cinta sama anak cucunya, keluarganya? Cinta. Begitu cinta beliau sama keluarga ini. Apakah keluarga ini tidak cinta kepada orang tuanya? Cinta. Tapi Allah lebih cinta, maka kita akan dipisahkan oleh keluarga kita yang kita cintai. Tidak kita lihat lagi sosok ayah kita, Bapak Raqib bin Abdul Rojak, yang biasanya pergi pagi, pulang siang, pulang sore, terkadang tidak pulang. Tidak terlihat lagi ucapan ayah kita, orang tua kita yang biasa menasihati kita, keluarga kita, apabila Allah telah berkehendak kita dipisahkan dari orang-orang yang kita cintai. Jadi Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, mumpung masih ada orang tua, mumpung masih bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, maka muliakan orang-orang tua kita, apalagi sama ibu kita. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya memiliki ibu, kemana-mana saya gendong.
saya turunkan saat dia sholat dan buang air. Hasil perkebunan, hasil tahunan saya berikan semua kepada ibu saya. Saya tanya, ya Rasul, apakah saya sudah bisa balas budi? Apa kata Rasulullah tersenyum? Hei fulan, engkau adalah tergolong orang yang berbakti kepada kedua orang tuamu, berbakti kepada ibumu, tapi seluruhnya kau berikan kepada ibumu yang telah mengandungmu. Semua kau berikan, bisa balas budi, tarikan napas, satu napasnya pun waktu melahirkanmu tidak bisa terbalas. Na'udzubillah min zalik. Ada yang sudah bisa balas budi sama orang tua? Kadang malah nyakitin hati orang tua. Orang tua malah kecewa. Mentang-mentang anaknya udah jadi pejabat, mentang-mentang anaknya udah menjadi orang hebat. Suatu ketika ada sahabat Rasul, ketika dia meninggal dunia, dia nggak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Padahal dia adalah sahabat yang jalan sama Rasul, berjihad sama Rasulullah. Ketika dia akan mati, dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Cuman la. Bingung sahabat lo, kenapa ini? Dia ini ahli ibadah yang jalan berjihad bersama Rasulullah, selalu bersama Rasulullah. Kenapa ketika dia meninggal dunia dia nggak bisa menyebutkan kalimat tauhid la ilaha illallah? Maka diadukan kepada Rasul, ya Rasulullah, sahabatmu yang bernama si fulan, dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjelang ajalnya. Kenapa ya Rasulullah? Sedangkan dia adalah orang yang berjihad denganmu ya Rasul. Apa kata ya Rasul? Apakah dia masih memiliki ibu? Ada ya Rasulullah. Rumahnya di Tebet, apa ini? Di desa Tebet, di Pegurun Tengah sana. Apa kata Rasulullah? Coba kamu lihat ke sana, kamu tanya. Berangkat utusan sahabat menuju desa Tebet itu. Dia tanya ke kadusnya, Pak, apa betul si fulan ini adalah warga Tebet? Katanya ibunya ini namanya. Betul. Giliran ditanya sama ibunya, apakah engkau memiliki seorang anak yang bernama fulan? Apa kata ibunya? Tidak. Loh, kata Pak Kadusnya iya, di kakaknya iya. Tidak, kata ibunya. Kalau yang melahirkan emang saya, tapi dia bukan anakku. Kenapa begitu ibu? Dulu dia ini adalah anak soleh yang patuh kepada kedua orang tuanya. Tapi ketika dia menikah, ketika dia memiliki istri, dia takut dengan istrinya sehingga dia pelit, dia tidak mau menengokku, dia tidak mau mengakuiku. Na'udzubillah min. Ada yang takut sama istri di sini? Ada yang takut sama istri di sini? Di sini nggak ada ya Pak ya? Insya Allah kalau di rumah nggak tahu saya. Ini contohnya orang yang takut sama istri, ngasih ibunya makanan nggak mau, menegur ibunya nggak mau, karena kata istrinya jangan, awas melemah lah menegur. Takut sama istrinya. Na'udzubillah min. Kalau di sini mah hebat ini, nggak ada yang takut istri ini. Kelihatan ya Pak ya. Kalau di rumah baru naon siap. Alhamdulillah. Itu. Jadi kata Rasulullah, kata malaikat Jibril, wahbib man syi'ta, cintailah apa yang engkau cintai, tapi pas yang engkau cintai pasti akan pergi meninggalkanmu. Lalu apalagi pesan malaikat Jibril yang ketiga?
pesan malaikat Jibril yang terakhir, apa pesan beliau? Wa man syi'ta, ya Rasulullah, silahkan engkau berbuat sesukamu, berbuat seenak udelmu dewe, tapi ingat, kata malaikat Jibril, engkau akan mempertanggungjawabkannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal syarran yarah. Walaupun sedikit yang kita perbuat, kebaikan yang kita perbuat, kita akan merasakan nikmatnya. Begitu juga sebaliknya. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza mata benu adama in qata'a amaluh." Setiap anak Adam yang meninggal dunia, amalnya terputus. Illa min salasin, kecuali 3. Apa yang pertama? Sodakotin jariyah. Apa sodakoh jariyah? Sodakoh yang ngalir terus. Di sini masjidnya mana Pak? Di atas. Mungkin di masjid ini masih butuh apa kekurangannya? Mungkin kalau kita pernah menyumbang amal, mungkin kita pernah menyumbang sumur bor, mungkin pernah menyumbang paku, pasir sedikit saja. Kalau dia bermanfaat, berguna, dan selagi dipergunakan untuk sholat masyarakat tempat ini, insya Allah pahalanya mengalir. Alhamdulillah. Ngalir. Wa jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Oh, pembangunan masjid, yang punya ilmu, punya pikiran, sumbangkan ilmu dan pikirannya. Yang punya harta, nyumbang harta, mungkin semen, mungkin pasir. Saya punya tenaga Pak Ustadz, tenaga. Tapi jangan yang keempat. Harta enggak nyumbang, tenaga enggak nyumbang, pikiran enggak nyumbang, tapi ngomong. Betul? Begitu masjid jadi, oh ini kurang seperti ini, coba kalau begini, tapi nyumbang dia enggak mau. Ada orang yang kayak gitu? Ada orang yang kayak gitu? Enggak ada Pak ya? Di kampung saya ini saya cerita ada begitu. Pelitnya, na'udzubillah min dzalik. Saking pelitnya Pak, dia minum kopi pagi gini, ampasnya dijemur siangnya buat besok pagi. Na'udzubillah min. Mau nggak jalan sama orang pelit Pak? Bertetangga sama orang pelit mau? Ngeselin. Kalau jalan sama orang pelit, dia mau punya kita. Jangan pelit. Kalau pelit, Allah mengambil dengan caranya sendiri. Suatu ketika Pak, ada sholat Jumat Pak. Ada sholat Jumat kan kota amal jalan, betul? Begitu kota amal jalan, ada orang kaya yang sholat di situ. Ketika kota amal di depannya, lama kan tangannya di dalam kantong. Ternyata dia milih uang yang 2.000. Alhamdulillah uang 2.000 diketemukan, dimasukkan ke dalam kotak amal. Ketika kotak amal mau terus Pak, anak muda yang di sebelah Noel, ditoel. Lagi khutbah nggak boleh ngomong ya Pak ya? Nggak boleh ngomong. Anak muda ini ngasih uang 100. Berhubung nggak boleh ngomong, mau nanya nggak boleh, dilihatin aja wajah anak muda. Diambil uangnya, dimasukkan ke kotak amal. Ketika kotak amal udah jalan, sholat selesai, ngobrol orang dua ini. Nah, mana mah kerja di mana? Wah, orang mah kerja sarabutan, Mang.
Kerja sarabutan, terkerja. Kenapa tuh? Impak kamu tadi kok 100.000 banyak betul? Apa jawabnya? Mang, mana yang salah, Mang? Tadi itu waktu Mamang cari uang 2.000, duit Mamang yang 100.000 jatuh. Maksudnya mau saya kasihkan ke Mamang, malah dimasukkan ke kota amal. La ilaha illallah, bama cawo kedah. Nggak tahu duitnya sendiri. Ini karena makanya jangan pelit. Kalau pelit, ya cara Allah ngambil itu ada aja, betul. Mungkin dibohongin orang, mungkin salah sosok, salah masuk, mungkin atau apa saja yang Allah. Kalau Allah sudah mau ngambilnya, Pak, jangan pelit. Kalau Bapak punya uang 1 juta, nyumbang masjid 100.000, 100.000 itulah yang akan menolong kita, yang akan menerangi kita di alam kubur. Alhamdulillah. Yang 900.000, wah, dibelikan makanan jadi tai, dibelikan baju rusak, dibelikan ini semua. Di sini ada tahfiz Quran. Ya. Kalau punya duit sedikit, belikan mushaf untuk santri-santri itu. 1 saja kita membelikannya, dibaca, dibelajar oleh santri itu. Begitu dia membaca Yasin, membaca Al-Quran, dipinjamkan ke kawannya, dipinjamkan seterusnya, kita meninggal dunia, alhamdulillah pahalanya ngalir, masya Allah. Ini bangga nggak Pak punya anak soleh, Pak? Bangga nggak punya anak solehah? Bangga. Suatu ketika sahabat jalan sama Rasulullah, melewat tempat satu kuburan, maka sama Rasulullah, gelok. Ini bahasa Lampung dikit, ngerti Pak ya? Gelok, kata sahabat, kata Rasulullah, cepat sahabat jalan sama Rasulullah. Giliran pulang, nyantai juga gam cenderung nalun juga lapah. Pelan jalan di kuburan itu. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, bayam lapah jenau yang gelok dikayut sekam lapah gelok, giliran pulang kok pelan-pelan, olah nyawa ya Rasul. Kata Rasulullah, ketika kita jalan tadi, ini ahli kubur di dalam kubur ini sedang disiksa oleh malaikat. Tapi ketika kita pulang, ahli kubur ini enggak disiksa lagi. Kenapa enggak disiksa lagi ya Rasulullah? Ternyata anaknya yang di atas dunia lagi membaca Al-Fatihah, membaca Al-Quran, lagi sedekah, lagi berbuat baik yang ditujukan kepada almarhumah kedua orang tuanya. Masya Allah, Ibu. Ini kalau kita memiliki anak soleh dan solehah. Tapi kalau memiliki anak yang salah, belum kering kuburan kedua orang tuanya, sudah rebutan hak waris, betul? Sudah ribut anaknya, sudah ribut. Saya ini fakta demi Allah, barusan ini saya ngurus orang Pak ya, saya lewat seperti ini, ada bendera kuning Pak, di rumahnya meninggal dunia suaminya. Besok paginya istrinya nelpon saya minta ngurus untuk nikah, kena mengurus hak warisnya Pak. Na'udzubillah min zalik. Belum sehari semalam, baru semalam suaminya meninggal dunia, harta yang sudah dipikirkan ahli warisnya. Na'udzubillah min zalik. Nah, maka daripada itu, kita selaku anak ini, apa yang dibutuhkan Bapak Rokib bin Abdul Rojak di alam barzah, di alam kubur? Doa. Sekali kita mengucapkan Rabbi firli
wali walidayya. Satu dosa-dosa beliau gugur sekali. Apalagi setiap saat Allahumma wasi' qabrahu nawwir afratahu wasit rahmatahu Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu'anhu. Bangganya memikir ini yang perlu. Jangan ngedoanya kalau setahun sekali, namun nemui tahun. Betul? Nemui tahun, woi dikumpul kunyan masyarakat Tebet, masyarakat kumpul. Nemui tahun. Semua baca Yasin, anaknya diem di luar, diem di kursi, malah nggak baca Yasin. Ada yang begitu? Insya Allah nggak ada di sini, Pak ya. Tapi kalau sebelah sana ada, sebelah sana. Di sini nggak ada, alhamdulillah. Itu yang pertama, sodakoh jariyah. Sodakoh itu juga harus ikhlas. Walaupun sedikit harus ikhlas. Jangan nggak ikhlas. Ini saya cerita sedikit tentang orang yang nggak ikhlas. Suatu ketika, Pak, ada dua santri yang baru selesai dari pondok pesantren. Dua santri ini dua profesi. Yang satu profesinya petani, yang satu profesinya pedagang. Sebut saja si Imam. Imam ini adalah profesinya petani. Ketika dia duduk di samping rumahnya, dia melihat kebun singkongnya bagus, Pak. Dia ingat kiainya. Waduh, ini kebun singkong saya bagus. Abah mah seneng banget ini singkong goreng, kata dia. Maka timbul pikirannya, dia langsung keluar, dicabutnya singkong, dimasukkan ke dalam karung, berangkat naik motor. Begitu sampai pondok, assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Kamu, Mam? Iya, Bah. Kumaha kabarna? Damang, darah lamang, Bah. Sehat. Naon ya, Mam? Iya, naon? Singkong sampenya. Iya, sampe, Bah. Saya ingat Abah suka dengan sampe goreng. Oh, bawa masuk, Mam. Dibawa masuk. Ketika begitu selesai ngobrol, sudah selesai, Bah, saya pengen pulang, sudah lama. Alhamdulillah kita sudah silaturahmi, sudah tahu keadaan Abah. Oh begitu, Mam? Iya, tunggu sebentar, Mam. Masuk Abah ini ke